Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai materi menganalisis pelaporan keuangan. Untuk anggotanya, saya sendiri Gita Amelia, kemudian ada juga rekan-rekan saya yaitu Gracia Sarima Kristiani Sinaga, kemudian ada Intan Melani Soraya, kemudian ada Laila Purwasari, dan yang terakhir Zaki Ihsan Prasojo Gunawan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai materi-materi dari menganalisis pelaporan keuangan. Baik, jadi kali ini saya akan membahas tentang analisis dan pelaporan keuangan. Nah, jadi analisis laporan keuangan itu adalah cara menilai kondisi keuangan suatu perusahaan melalui berbagai metode analisis, serta memahami bagaimana laporan keuangan disusun dan digunakan oleh para pemangku kepentingan. Jadi, pertama kita harus tahu pengertiannya itu apa. Jadi, pengertian dari analisis keuangan yang pertama adalah proses evaluasi laporan keuangan untuk memahami kesehatan finansial suatu perusahaan, mengidentifikasi tren, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian dari pelaporan keuangan. Ini berbeda. Jadi dalam pelaporan keuangan itu adalah penyajian informasi keuangan perusahaan secara sistematis dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, manajemen, kreditor atau regulator, dan juga internal perusahaan itu tersendiri. Nah, jadi apa sih tujuan dari analisis dan pelaporan keuangan? Nah, tujuannya itu yang pertama, memberikan informasi yang relevan untuk para pengambilan keputusan bisnis. Biasanya digunakan untuk bahan evaluasi. Nah, yang kedua itu menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ini dilakukan dalam akhir periode supaya perusahaan itu tahu kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah mengidentifikasi tren dan pola keuangan yang dapat membantu dalam perencanaan strategis. Jadi analisis ini dilakukan untuk merancang suatu strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat adalah mendeteksi potensi resiko keuangan seperti kebangkrutan atau masalah likuiditas. Nah, yang kelima itu adalah memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, analisis dan pelaporan keuangan itu memerlukan regulasi yang tepat dan tidak bisa dilakukan secara sembarang, supaya pelaporan itu dapat disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti IFRS atau PSAK Indonesia, yang nanti regulasinya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya Gita Amelia akan menjelaskan mengenai submateri lingkungan pelaporan keuangan. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisinya. Yang pertama yaitu pada lingkungan pelaporan keuangan terdapat laporan keuangan wajib atau disebut dengan statutory financial report, yang dimana ini merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Kemudian terdapat juga informasi dalam laporan keuangan yang dinilai relatif berdasarkan yang pertama, kebutuhan informasi dari pengguna laporan keuangan, kemudian yang kedua, sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan juga industri, kemudian laporan analis dan pengungkapkan sukarela manajer. Kemudian pada lingkungan pelaporan keuangan, saya akan menjelaskan juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan. Terdapat beberapa faktor, diantaranya adalah yang pertama, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau disebut dengan GAAP, kemudian yang kedua, motivasi manajer, kemudian yang ketiga, mekanisme pengawasan dan pelaksanaan, kemudian yang keempat, badan pengatur, kemudian yang kelima, sifat industri, dan yang terakhir, sumber informasi lain. Kemudian, pada laporan keuangan wajib, itu terdapat laporan keuangan, pengumuman laba, serta laporan wajib lainnya. Kemudian, saya akan menjelaskan juga mengenai sifat dan tujuan dari laporan keuangan. Dalam tujuan akuntansi keuangan, itu kurang lebih terdapat dua. Yang pertama, pertanggungjawaban. Pada pertanggungjawaban, itu menjelaskan mengenai konsep pertanggungjawaban atau stewardship telah mendominasi laporan keuangan selama bertahun-tahun.
Kemudian yang kedua, informasi untuk pengambilan keputusan. Perubahan dalam akuntansi menjadi perspektif informasi atau information perspektif, praktis menekan informasi yang relevan untuk keputusan usaha dan lebih menekan standar akuntansi sebagai alat prediksian kegunaannya dalam pengambilan keputusan dibanding alat pengukur tanggung-jawaban dan kinerja. Kemudian, saya akan menjelaskan juga mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang penting. Hal ini mencakup pemahaman prinsip yang mendasari pengukuran aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan juga kerugian. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, jurnal berpasangan. Pada jurnal berpasangan, prinsip jurnal berpasangan atau jurnal ganda, double entry, dan mendasari fungsi pencatatan akuntansi. Kemudian yang kedua, biaya historis. Sistem akuntansi bertujuan untuk melaporkan informasi yang wajar dan objektif. Kemudian yang ketiga, akuntansi akrual. Akuntansi modern menerapkan basis akrual sebagai pengganti basis arus kas yang lebih tradisional. Kemudian yang keempat, pengungkapan penuh. Kemudian yang kelima, materialitas. Kemudian yang keenam, konservatisme. Konservatisme mengurangi tingkat keandalan dan relevansi informasi akuntansi melalui dua cara. Cukup sekian penjelasan lingkungan pelaporan keuangan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, saya Gracia Sarima Kristiani Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang International Financial Accounting Standard. Pertama, kita akan mengetahui apa pengertian dari International Financial Accounting Standard, yaitu suatu standar pelaporan akuntansi yang telah diakui secara internasional. Standarisasi ini dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board yang merupakan suatu organisasi akuntansi internasional. Fungsi utama dari IFRS adalah untuk menciptakan bahasa akuntansi umum agar terjadi kesamaan penyajian laporan bisnis dan keuangan untuk semua perusahaan. Sebelumnya, SAK sendiri menggunakan acuan dari International Accounting Standard yang diterbitkan pada tahun 1973 dan digunakan sampai tahun 2001 lalu. Hingga akhirnya, tepat pada tanggal 1 April 2001, IASB mengambil alih seluruh tanggung jawab untuk membuat standarisasi akuntansi internasional tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja tujuan dan manfaat dari IFRS. Tujuan dari IFRS itu yang pertama ada harmonisasi akuntansi global, di mana IFRS bertujuan untuk menciptakan satu set standar akuntansi yang diterima secara internasional dan digunakan secara luas di berbagai negara. Yang kedua ada transparansi, yaitu IFRS dirancang untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan jelas, konsisten, dan dapat diandalkan. Selanjutnya, yang ketiga, ada akuntabilitas. Standar ini membantu dalam mengungkapkan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan termasuk investor, kreditor, dan otoritas regulasi. Selanjutnya, ada manfaat dari IFRS. Sama juga dengan halnya tujuan, manfaat IFRS pun ada tiga. Yang pertama, mempermudah akses modal global. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang ketiga, mempermudah pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa saja karakteristik dari IFRS. Yang pertama, IFRS memanfaatkan principle base yang lebih menekankan pada interpretasi dan juga aplikasi atas standar sehingga lebih fokus pada spirit penerapan dasar tersebut. Yang kedua, IFRS memerlukan penilaian atas substansi transaksi dan juga evaluasi atas presentasi akuntansi yang mencerminkan realitas ekonomi. Yang ketiga, standar internasional ini memerlukan professional judgment dalam menerapkan standar akuntansi. Yang keempat, IFRS pun banyak memanfaatkan fair value di dalam setiap penilaiannya. Yang kelima, IFRS mempunyai disclosure yang lebih baik. Penerapan IFRS di Indonesia. Sejak tahun 2012 yang lalu, International Financial Accounting Standard telah digunakan di Indonesia. Standarisasi ini digunakan karena Indonesia adalah salah satu anggota dari International Federation of Accountants. Organisasi ini mewajibkan pada semua anggotanya untuk memenuhi statement membership obligation yang mana salah satunya adalah menyarankan penggunaan standarisasi IFRS dalam menyajikan laporan keuangan. Meskipun demikian, pihak pemerintah hanya mewajibkan pada beberapa lembaga saja. Nah, lembaga yang harus menggunakan IFRS adalah lembaga BUMN, perbankan, perusahaan publik, dan perusahaan asuransi. Keempat lembaga tersebut diwajibkan karena mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat. Artinya, penggunaan standarisasi International Financial Accounting Standard sangat berguna untuk menjanjikan informasi yang relevan pada semua pengguna atau pembaca laporan keuangan. Baik, selanjutnya adalah tentang Fair Value Accounting atau akuntansi nilai wajar. Nah, selama lebih dari 400 tahun, akuntansi keuangan didasarkan pada model biaya historis. Berdasarkan model biaya historis, nilai aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan harga yang diperoleh dari transaksi aktual
yang telah terjadi di masa lalu. Misalnya nih, nilai tanah itu dilaporkan pada neraca berdasarkan pada harga belinya. Kemudian nilai persediaan barang jadi dilaporkan dengan biaya produksi berdasarkan harga aktual input yang digunakan. Kemudian pendapatan diakui dari pendapatan yang diperoleh dan direalisasi selama periode tersebut dan mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Kemudian alternatif untuk model biaya historis adalah akuntansi nilai wajar atau yang lebih dikenal dengan fair value accounting. Nah, berdasarkan akuntansi nilai wajar itu, nilai aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal pengukuran, yaitu tanggal neraca. Contoh penerapan dari fair value accounting itu, misalnya nilai tanah itu dilaporkan pada neraca berdasarkan harga pasarnya pada tanggal neraca. Dan nilai inventaris barang jadi yang dilaporkan itu mewakili estimasi harga jual saat ini dikurangi biaya penjualan langsung. Nah, kalau pendapatannya itu hanya mewakili perubahan bersih dalam nilai wajar aset dan liabilitas selama periode tersebut. Penerapan akuntansi nilai wajar ini merupakan revolusi dalam akuntansi keuangan. Nah, penerapan akuntansi nilai wajar akan mengubah sifat laporan keuangan secara mendasar. Berdasarkan SFAS 157, mendefinisikan nilai wajar adalah harga tukar, yaitu harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, dari pengertian tersebut ada 5 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada tanggal pengukuran. Pada tanggal pengukuran itu maksudnya nilai wajar aset atau liabilitas itu ditentukan pada tanggal pengukurannya, yaitu tanggal neraca. Kemudian yang aspek kedua adalah transaksi hipotesis. Nah, transaksi yang menjadi dasar penilaian itu bersifat hipotesis, artinya tidak perlu ada penjualan aset atau liabilitas sebenarnya. Kemudian aspek yang ketiga adalah transaksi yang tertib. Transaksi yang tertib ini memastikan nilai wajar merupakan harga pertukaran dalam keadaan normal, tidak ada pengaruh dari aspek manapun. Kemudian yang keempat, pengukurannya berbasis pasar. Nilai wajar suatu aset itu harus mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh pelaku pasar pada saat tersebut untuk aset tersebut. Kemudian aspek yang terakhir adalah harga keluar. Nah, nilai wajar aset adalah harga hipotesis di mana bisnis dapat menjual aset. Jadi didasarkan pada harga keluarnya, bukan harga pembeliannya atau harga masuk. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai GAAP. GAAP atau singkatannya Generally Accepted Accounting Principles adalah seperangkat aturan yang disepakati dan diikuti oleh sebagian besar bisnis serta perusahaan publik dalam pelaporan keuangan. Nah, prinsip-prinsip ini digunakan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk menentukan metode akuntansi yang disetujui serta mengatur isi laporan keuangan organisasi. Meskipun tidak semua bisnis di Amerika Serikat menggunakan GAAP, perusahaan publik dan bisnis yang beroperasi di Amerika diwajibkan oleh hukum untuk mengikuti pedoman ini saat menyusun laporan keuangan yang akan dirilis ke publik. Kemudian, GAAP ini mencakup berbagai aspek dalam laporan keuangan perusahaan seperti aset, kewajiban, ekuitas, sewa, mata uang asing, beban, pendapatan, lindung nilai, dan derivatif transaksi non-moneter, faktor akuntansi khusus industri, kombinasi bisnis, serta fair value. Industri tertentu mungkin memiliki aturan GAAP yang lebih ketat dan bervariasi tergantung pada kebutuhan sektor masing-masing. Oke, sekarang kita akan membahas kelebihan atau manfaat dari GAAP dan juga kekurangannya. Pertama, kita bahas kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan dari GAAP yang pertama, yaitu GAAP menawarkan kredibilitas. Jadi dengan menyediakan standar yang diakui secara luas, sehingga investor dan auditor dapat lebih mudah meninjau laporan keuangan. Kemudian yang kedua, membantu pengambilan keputusan dengan menyajikan laporan yang terorganisir, memudahkan investor dalam menilai kelayakan investasi. Ketiga, GAAP menetapkan pedoman yang menentukan apa saja yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan, memastikan format dan struktur yang konsisten. Terakhir, GAAP menyederhanakan proses dengan standarisasi istilah, metode, dan asumsi sehingga memudahkan perbandingan laporan keuangan antar perusahaan secara cepat dan akurat. Untuk kekurangannya,
Di sini yang pertama yaitu kurangnya pengakuan global. Karena GAAP hanya berlaku di Amerika Serikat, sementara standar lain seperti IFRS lebih banyak digunakan di dunia. Hal ini menyulitkan perusahaan multinasional dalam menerapkan GAAP. Kedua, GAAP cenderung kaku dan kurang fleksibel, terutama bagi bisnis kecil yang membutuhkan pendekatan yang lebih disesuaikan. GAAP juga lebih berbasis aturan dibanding prinsip panduan, sehingga sulit beradaptasi dengan tren pasar. Ketiga, implementasi GAAP memakan waktu lama karena setiap perubahan standar harus melalui proses yang menyeluruh oleh Dewan Kebijakan. Akibatnya, laporan keuangan bisa terpengaruh oleh keterlambatan ini. Nah, yang terakhir ada masalah dalam penilaian aset, di mana GAAP ini menggunakan biaya historis dibanding nilai wajar yang bisa memberikan gambaran kurang realistis terhadap nilai aset perusahaan. Cukup sekian dan terima kasih dari kami kelompok 7 analisis laporan keuangan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.